محمد سيد الأكوان على المدينة نور يبان محمد سيد الأكوان يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita bertemu pada awal Muharram ya kalau tidak salah. Maka pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah oleh Bapak Imam Ustaz Ismail dan juga Ustaz Hatta dan lain semuanya ya, untuk menyampaikan sebuah pelajaran mengenai tafsir. Bukan ilmu tafsir, mengenai tafsir. Karena ada perbedaan antara tafsir dengan ilmu tafsir. Kalau seandainya kita berbicara tentang ilmu tafsir, maka kita harus mengetahui mana ayat-ayat yang makkiyah, mana ayat-ayat yang madaniyah. Mana ayat-ayat yang diturunkan pada musim panas, mana yang diturunkan pada musim dingin. Mana yang diturunkan pada siang hari, mana yang diturunkan pada malam hari. Mana ayat-ayat yang ahkam, mana ayat-ayat yang mutasyabihat. Mana ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW beliau berada di kota Mekah ataupun kota-kota yang lainnya ataupun di kota Madinah. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah sengaja saya memilih tafsir dari tafsir Al-Qurtubi, karena memang sebenarnya penjelasannya itu cukup panjang, akan tetapi mudah-mudahan dari penjelasan yang cukup panjang ini tidak akan saya sampaikan semuanya, hanya beberapa poin-poin penting, dan insya Allah akan saya mulai dari juz 30, terutama dari surah Ad-Duha ke bawah, dari Ad-Duha sampai An-Nas terlebih dahulu. Nanti kalau seandainya sudah selesai An-Nas, kita mulai dari An-Naba sampai sebelum Ad-Duha, dan kalau seandainya sudah selesai kita lanjut ke juz 29 ya. Maka ikhwatul iman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengenal siapa itu Imam Qurtubi. Karena kenapa? Karena pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi tentang tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi, ketika kita mendengar kata-kata Qurtubi, yang ada di benak pikiran kita itu daerah mana? Atau orang yang berasal dari mana? Pernah mendengar Qurtubi? Qurtubah. Di mana itu Qurtubah? Cordoba. Di mana itu Cordoba? Spanyol. Maka bisa kita bayangkan bagaimana dahulu kala ketika Spanyol itu disebutkan, entah itu Madrid, entah itu Isbilia, entah itu Baladul Walid, Valladolid, kalau sekarang Valladolid, dulu tuh namanya Baladul Walid. Baladul Walid itu Valladolid. Itu dahulu semuanya merupakan negara-negara muslim. Dan ketika disematkan atau dikeluarkan kata-kata Imam Al-Qurtubi, maka yang ada di benak umat Islam pada saat itu adalah sebuah karangan yang begitu luar biasa. Berbeda dengan sekarang. Kalau seandainya dikatakan Spanyol, oh yang ada di benak kita Real Madrid dengan Barcelona. Anak-anak muda semuanya tahu. Kalau dulu ada Lionel Messi dengan Ronaldo, tapi sudah pindah. Tapi itu sekarang. Lantas bagaimana dengan dahulu? Ketika nama Spanyol, Andalusia, Espanya itu dikatakan, ya, disebutkan, maka yang ada di benak pikiran umat Islam pada saat itu adalah ulama-ulama yang begitu terkenal, yang begitu hebat, yang menemukan ilmu-ilmu penting, baik itu ilmu-ilmu agama ataupun ilmu-ilmu pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Oleh sebab itu, kita akan mempelajari sebuah tafsir. Bayangkan, orang Spanyol mengarang sebuah tafsir. Bahasa apa yang digunakan? Bahasa Arab, orang Spanyol yang mengarang. Nama kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Semuanya bahasa Arab. Bukan bahasa Mamala, Morila, Larike, Seng, Ureng, dan lain sebagainya, tidak. Tapi begitu disebutkan ya, tafsir Imam Qurtubi, maka yang ada di pikiran kita adalah sebuah karangan karya imam besar. Bagaimana tidak? Tafsir ini diakui oleh seluruh para ulama, bahkan sebagai kutub al-mu'tabanah, sebagai buku pegangan, buku rujukan ketika seseorang itu akan membaca kitab-kitab tafsir. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, dan lain sebagainya.
Sehingga apa? Kenapa kita harus mempelajari tafsir? Karena begitu banyak orang yang terkecoh ketika membaca Al-Quran, dia hanya melihat maknanya saja. Dia melihat artinya langsung saja. Dia tidak membuka tafsir sehingga apa? Ada yang terkecoh. Ada yang mengartikan secara harfiah begitu saja. Contoh misalnya, ada beberapa orang atau ada beberapa golongan yang ketika menafsirkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah kepada Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala hatta sampai ya'tiyaka datang kepadamu al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Bukan keyakinan. Orang-orang liberal mengatakan saya tidak mau sholat, beta sing mau sholat. Barang kenapa? Barang beta su yakin. Beta su yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Beta su percaya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata mereka. Saya sudah percaya kepada Allah, kalau begitu beta sing usah salat, beta sing usah zakat, beta sing usah haji, beta sing usah puasa, yang penting kan yakin. Tapi ternyata kalau seandainya kita membaca tafsir, membaca pendapat-pendapat ulama, yang dimaksudkan dengan al-yaqin di sini bukan keyakinan, akan tetapi apa? Al-maut adalah kematian. Jadi beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai maut itu, sampai ajal itu datang menjemput kita, sampai mati. Nah, ini ada beberapa orang yang mengaku sebagai wali, sebagai waliullah, tapi ketika kita melihat ibadahnya, sholat sing, puasa sing, ini sing, berarti kira-kira itu waliullah atau waliu syaitan? Karena namanya wali itu hanya terbagi dua saja. Entah dia itu waliullah ataupun wali syaitan. Kalau seandainya ibadahnya sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan, maka berarti dia merupakan waliullah. Tapi kalau seandainya dia mengaku sebagai seorang wali, tapi ibadahnya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, ya sudah, berarti dia termasuk wali yang kedua. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ad-Duha, Allah Subhanahu wa taala membuka firman ini dengan sebuah ayat yang begitu agung, yang begitu istimewa sekali. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah menggunakan apa? Nama waktu, sebuah waktu. Waktu duha, wadduha. Wal laili idza saja. Siapa di antara kita yang tidak hafal? Yang belum hafal surah Ad-Duha? Mungkin bisa hitung jari yang orang-orang yang belum hafal surah Ad-Duha. Karena kenapa? Sering sekali para imam itu ketika mengimami salatnya Allahu Akbar, selesai membaca Al-Fatihah, membaca surah Ad-Duha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini membuka firman-Nya dengan menggunakan sumpah. Ingat bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala apabila ia bersumpah, apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan nama makhluknya, berarti ada sebuah ibrah atau ada begitu banyak sekali faidah ataupun ibrah yang bisa kita ambil, bisa kita petik dari nama makhluk, dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk media sumpah di sini. Allah bersumpah menggunakan nama waktu duha. Berarti waktu duha ini makhluk atau bukan? Ciptaan atau bukan? Ciptaan. Berarti Allah bersumpah menggunakan nama ciptaannya, makhluknya. Pertanyaannya, boleh atau tidak bagi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita bersumpah menggunakan nama makhluk Allah yang lain? Boleh ke sih? Boleh atau tidak? Tidak boleh sama sekali. Sebagai makhluk, sebagai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh sama sekali bersumpah atau menggunakan nama sumpah itu selain nama Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan. Kita hanya dibolehkan untuk bersumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, tallahi, billahi. Ada yang lainnya atau tidak ada? Apa itu? Wa Rabbul Ka'bah. Boleh atau tidak? Boleh. Cuma pernah dengar guys yang di sini orang bersumpah menggunakan istilah atau menggunakan kata-kata wa Rabbul Ka'bah. Demi Rabb, Rabb itu pemilik yang mempunyai Al-Ka'bah, Ka'bah. Siapa Rabb yang memiliki Ka'bah? Allah Subhanahu wa taala.
Dan biasanya kalau seandainya katong manusia, katong itu tidak akan melakukan sumpah, tidak akan bersumpah, mengeluarkan kata-kata sumpah kecuali dalam keadaan terdesak biasanya. Sebagaimana kalau seandainya di dalam kasus di pengadilan, ketika kita menuduh orang lain melakukan perbuatan kriminal, kemudian orang tersebut dia mengingkari tuduhan kita, maka Rasulullah SAW beliau telah menjelaskan, al-bayyinatu lil mudda'i, kita yang menuduh orang lain kita harus memiliki bukti. Kalau seandainya kita tidak memiliki bukti, maka tuduhan kita itu tidak akan dibenarkan oleh seorang hakim. Walau bagaimanapun, kita sebagai orang yang menuduh, mengajukan gugatan, kita harus memiliki apa? Al-bayyinah, bukti yang jelas. Bukti yang jelas. Sedangkan bagi orang yang tertuduh, kalau seandainya dia mengingkari tuduhan tersebut, maka kata Rasulullah SAW, wal yaminu liman angkar. Dia harus bersumpah untuk menolak tuduhan tersebut. Karena kenapa? Pada saat itu dia terdesak. Maka dia harus untuk mengeluarkan kata-kata sumpah Allah. Karena memang biasanya sumpah itu dikeluarkan oleh seorang ketika ia dalam keadaan terdesak. Saya pencuri tuh, seng betul, beta yang pencuri. Tapi beta lihat ini, seng, wallah beta yang pencuri. Contoh misalnya. Maka pada saat itu karena dia terdesak, dia akan mengeluarkan kata-kata sumpah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan kata-kata wadduha, demi waktu duha. Kenapa waktu duha? Kenapa bukan waktu sore? Tapi ternyata waktu sore juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan nama itu. Dan ternyata pada waktu duha ini banyak sekali orang-orang yang lalai. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kita baca sedikit tafsirnya. Qad taqaddama al-qawlu fi duha. Telah disampaikan oleh beliau, ya, apa yang dimaksudkan dengan ad-duha. Wal muradu bihi, dan yang dimaksudkan dengan ad-duha di sini adalah an-nahar, yaitu waktu siang. An-nahar. Liqaulihi ta'ala wal laili idza saja. Dalilnya apa? Sandaran berdasarkan ayat apa? Buktinya apa? Berdasarkan dengan ayat berikutnya. Wadduha wal laili idza saja. Lawannya malam berarti apa? Siang. Ini pendapat yang pertama. Yang dimaksudkan dengan ad-duha adalah siang. Namun sebagian para ulama juga mengkhususkan waktu duha itu yang sebelum matahari itu tergelincir. Sejak terbitnya matahari sampai matahari itu sebelum tergelincir masuknya waktu zuhur, itu yang dimaksudkan dengan waktu duha. Makanya kapan kita melaksanakan sholat duha? Jam 9 boleh kesing? Boleh atau tidak? Boleh. Jam 10? Boleh. 11? Boleh. Setengah 12? Boleh. 12? Boleh. Selagi matahari itu belum tergelincir, itu masih termasuk dalam kategori waktu duha. Bahkan Rasulullah SAW beliau telah menjelaskan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk, ya, yadhkurullah hatta tatlu'a syams, dia berzikir kepada Allah, entah itu apapun caranya, apapun bentuknya, berzikir kepada Allah. Bisa dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ataupun dengan zikir-zikir yang lainnya, tilawah kah, baca wirid kah, dan lain sebagainya, hatta tatlu'a syams, sampai matahari itu terbit. Maka apa balasannya, ganjarannya? Kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah sempurna. Bayangkan. Syaratnya apa? Syaratnya selesai sholat subuh berjamaah, tidak keluar dari masjid, dia diam di dalam masjid, berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit. Jangan sholat ketika matahari terbit, tunggu sebentar. Karena ketika matahari itu terbit, ini merupakan waktu yang dilarang. Tunggu sebentar, kira-kira 10-15 menit, barulah setelah itu silakan sholat sunnah dua rakaat. Sebagian ulama mengatakan ini merupakan sholat sunnah syuruk. Sebagian lagi mengatakan ini sholat sunnah duha. Ala kulli hal, pahalanya begitu besar. Orang-orang pada waktu duha ini begitu banyak sekali yang lalai.
Karena kenapa? Sibuk mencari dunia. Ketika ia sibuk mencari dunia, ia lupa dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah garis bawahi batasan-batasannya. Sehingga apa? Banyak orang yang berbuat kecurangan. Banyak orang yang mengais harta dengan berbagai macam cara. Ia ambil semuanya. Entah itu halalkah, syubhatkah, haramkah, ia ambil semuanya. Demi apa? Mengais rizki. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, maha bersih, dan tidak akan menerima amal perbuatan kita kecuali yang baik. Nah, ini ada beberapa orang yang mengambil harta dari, contoh mohon maaf, korupsi. Kemudian ia keluarkan, ia sedekahkan untuk membangun masjid, untuk membangun. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala terima atau tidak? Orang pergi haji bukan dari harta yang halal. Kemudian nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengadu kepada di hadapan Allah, "Ya Allah, saya telah melaksanakan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak." Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada saat itu? La labbaika wala sa'daik. Aku tidak memenuhi panggilanmu. Aku tidak menerima panggilanmu. Karena kenapa? Dari harta yang halal, dari harta yang haram, dari harta yang syubhat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya, Rasulullah SAW telah menjelaskan, innal halala bayyin wal harama bayyin. Yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas, dan di tengah-tengahnya ini ada wa bainahuma umurun mushtabihat, ada yang abu-abu. Maka Rasulullah melanjutkan, kalau seandainya kita terlalu sering bermain di ranah yang abu-abu ini, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke perkara yang haram. Akhirnya ia apa? Akhirnya yang kontraktor dia coba untuk sogok, yang pemerintah akhirnya dia terima sogokan, ini korupsi, ini. Karena kenapa? Karena pada waktu duha tersebut, ketika orang-orang mencoba mengais rezeki, mereka halalkan segala cara. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di sini telah mewanti-wanti, wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja. Apa yang artinya wal laili? Dan demi malam, idza saja, yang begitu gelap gulita, yang begitu gelap sama sekali, tidak ada cahaya. Kita baca di sini, wa qala ad-dhahhak, yang dimaksudkan dengan saja adalah ghatta kulla syai'. Jadi semua itu tertutupi sampai-sampai tidak ada cahaya yang masuk sama sekali. Yuqal lailatun sajiyah ay sakinah. Pendapat yang lain mengatakan yang dimaksudkan dengan saja adalah sakinah, dia itu tenang. Kenapa tenang? Karena gelap. Kenapa gelap? Ya, orang-orang tertidur sehingga dunia menjadi tenang pada saat itu. Ternyata ada makna yang tersirat di sini. Ad-duha adalah keadaan di mana dunia itu menjadi terang. Sedangkan wal laili idza saja adalah keadaan atau kondisi di mana dunia itu menjadi gelap. Apa makna yang tersirat di sini? Makna yang tersirat adalah kita sebagai manusia pasti akan mengalami kondisi seperti ini. Kadang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemudahan, kesenangan, kelapangan, rizki yang banyak, anak yang banyak, ilmu yang yang banyak, jabatan, kedudukan. Tapi ingat, tidak senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal tersebut, kesenangan itu kepada kalian, tidak. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat berikutnya dengan wal laili idza saja. Pasti suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepadamu. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan kepada kita. Maluku misalnya kemarin sebelum datangnya gempa, senang semua. Saking senangnya akhirnya apa? Joget di mana-mana. Pesta di mana-mana. Bikin pesta ini bisa. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tegur dengan wal laili idza saja. Allah berikan cobaan. Tapi ingat, cobaan di sini adalah
Rasulullah SAW telah jelaskan bagi orang yang beriman, seorang mukmin, maka seluruh yang terjadi, yang menimpa dia itu akan menjadi sebuah hal yang akan menjadi kebaikan bagi dia. Ajaban li amril mu'min. Saya takjub melihat perkara bagi orang-orang mukmin. Innal amra kullahu lahu khair. Sesungguhnya seluruh perkara, seluruh kejadian bagi dia itu akan menjadi sebuah kebaikan. In asabathu sarra syakar. Apabila diberikan kesenangan, kemudahan, kelapangan, dia akan bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Dan apabila ia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan olehnya adalah bersabar. Jadi kira-kira sabar ini ada batasnya nggak sih? Sabar itu ada batasnya atau tidak? Tidak ada. Orang-orang yang mengatakan bahwa saya sabar itu ada batasannya, berarti dia termasuk orang-orang yang tidak sabar. Betul nggak sih? Betul atau tidak? Betul. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya sabar itu ada batasannya, bisa ini, beta emosi, sabar, seng, beta kesabaran so habis ini. Itu berarti seng sabar. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan balasan yang begitu agung. Sebuah reward yang begitu istimewa, yang sangat berharga bagi orang-orang yang bersabar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, ia akan diberikan ganjaran pahala secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala apa? Bighairi hisab. Tanpa ada batasan. Bayangkan, tanpa ada batasan, berarti begitu besar pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar. Jadi namanya sabar itu susah. Namanya sabar itu sulit. Ini katong dapat terek 1 kali, katong balas 5 kali. Katong dapat pukul 1 kali, katong balas lebih dari itu. Kira-kira apakah ini yang dimaksudkan dengan sabar? Katong dapat injak 1 kali ini, sengaja, tiba-tiba katong balas injak yang lebih. Habis itu dia pun taman bilang, sabar. Ya Allah, sabar. Itu namanya bukan sabar. Sudah terjadi, dia sudah luapkan amarahnya, kemarahannya, habis itu dia baru bilang sabar. Itu tidak berlaku. Karena kenapa? Yang namanya sabar adalah inda sadmatil ula. Ketika perkara tersebut baru terjadi, nah, apakah dia sabar pada perkara itu, kejadian tersebut, atau tidak? Ini dia luapkan amarahnya, dia pukul sana, dia menghantam sana sini, dia keluarkan ininya. Tiba-tiba habis itu dia baru tersadar, ya Allah, sabar. Itu namanya bukan sabar. Sehingga apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau seandainya para mufassirin ini menjelaskannya sebagai jawabul qasam. Jawabul qasam. Jadi, jamaah sekalian, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan nama makhluknya atau bersumpah menggunakan namanya sekalipun, biasanya ada suatu hal yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan di balik sumpah itu. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu disebut sebagai jawabul qasam. Jawabul qasam. Jawab itu artinya jawab, qasam itu sumpah. Maksudnya apa? Maksud dari sumpah tersebut yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkanmu dan tidak marah kepadamu. Tidak. Kenapa surah ini diturunkan? Kita lihat asbabun nuzulnya di sini. Dan ternyata ada beberapa riwayat kenapa sampai surat ini diturunkan. Wa qala Ibnu Jurayj berkata, ihtabasa anhul wahyi 12 yauman. Pada saat itu Rasulullah SAW beliau tidak mendapatkan wahyu itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 12 yauman, 12 hari. Ya. Wa qala Abdullah Ibnu Abbas berpendapat 15 yauman, 15 hari. Beliau SAW tidak mendapatkan wahyu. Wa qila 25 yauman, dan dikatakan juga 25 hari beliau tidak mendapatkan wahyu. Wa qala Muqatil 40 yauman. Sebagian lagi ada yang mengatakan berpendapat 40 hari lamanya Rasulullah tidak mendapatkan wahyu.
Kira-kira waktu yang singkat atau cepat atau lama? Lama. Bayangkan 40 hari Rasulullah SAW beliau tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menurut pendapat Imam Muqatil di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya. Dahulu ketika muda pernah memiliki perasaan cinta terhadap lawan jenis. Pernah ke sih? Dengan perempuan atau dengan istri, pernah tuh? Dulu mungkin belum ada WhatsApp, belum ada SMS, belum ada apa lagi? Instagram, belum ada Facebook dan lain sebagainya. Lantas dahulu cara mengutarakan maksud dan tujuan biasanya lewat apa? Lewat surat. Bayangkan bapak-bapak sudah menulis surat, ya, dikirimkan, tiba-tiba sudah sampai suratnya tidak dibalas selama berapa hari? 12 hari, 15 hari, 25 hari, bahkan 40 hari. Kira-kira bagaimana perasaan bapak-bapak sekalian? Kalau kata anak muda sekarang, galau. Galau, ya Allah. Akhirnya mau makan sing enak, pikiran. Mau tidur sing enak, pikiran. Itu manusia. Lantas bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Ketika beliau sudah tahu bahwasanya beliau ini merupakan seorang Nabi dan Rasul. Yang mana sebelum-sebelumnya beliau senantiasa mendapatkan wahyu, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ditahan wahyu selama 12, 15, 25 bahkan 40 hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Sehingga apa yang terjadi, Rasulullah pada saat itu bimbang, galau. Ini apakah Allah Subhanahu wa taala marah kepada saya? Sampai-sampai ada perasaan, pikiran seperti itu dari Nabi Muhammad SAW. Maka Ummu Jamil, kenal Ummu Jamil? Ummu Jamil kenal ke sing? Kenal atau tidak? Ummu Jamil ini istri dari Abu Lahab. Abu Lahab kenal? Kenal? Kenal atau tidak? Mau kenalan ke sing? Faqalat lahu Ummu Jamil imrah Abi Lahab, "Ma ara syaitanaka illa qad tarakak." Bayangkan. Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab pada saat itu mengatakan, saya tidak lagi melihat setanmu. Kepada Nabi Muhammad ini dikatakan seperti itu. Saya tidak lagi melihat setanmu illa qad tarak, kecuali setanmu itu telah pergi meninggalkanmu. Bayangkan. Berarti yang dimaksudkan setan di sini oleh Ummu Jamil siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah dikatakan sebagai setan. Karena kenapa? Orang-orang kaum kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad SAW beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ataupun melalui beberapa cara, entah itu mimpi dan lain sebagainya, ya. Itu Rasulullah akan senantiasa mengulang-ulang apa yang ia dapatkan pada saat itu. Diulang-ulang, dibaca berulang-ulang, bahkan beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Orang-orang kaum kafir Quraisy, mereka sengaja berkumpul di rumah itu. Untuk apa? Untuk mencuri, mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tahu, mereka faham betul, mereka sadar betul bahwasanya yang dibaca oleh Muhammad ini bukan perkataan manusia, tidak. Karena kenapa? Ketika Al-Quran ini diturunkan, bahasa Arab itu berada di titik puncak masa kejayaannya. Masa keemasannya itu berada di zaman Nabi Muhammad SAW, bahasa Arab itu. Coba bayangkan dulu begitu banyak ribuan bahkan jutaan-jutaan syair yang bertebaran di mana-mana. Tapi begitu Al-Quran diturunkan, semuanya syair-syair tersebut itu hilang. Tidak ada artinya sama sekali. Sehingga mereka sengaja mencoba untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Bahkan kalau seandainya kita membaca tafsir dari surah Al-Muddathir, bagaimana Walid bin Al-Mughirah pada saat itu dia berkumpul dengan para pembesar-pembesar Quraisy dan juga pemuka-pemuka suku yang berada di kota Mekah. Ia sampaikan bahwasanya sesungguhnya Muhammad, apa yang dikeluarkan dari mulut Nabi Muhammad SAW, dari mulut Muhammad itu bukan merupakan omongan biasa, bukan ciptaan manusia, bukan. Sehingga dia bukan merupakan seorang penyair. Karena kenapa? Kalau penyair itu kata-katanya merupakan ciptaan dia.
Sedangkan kata-kata yang dikeluarkan, yang dilontarkan oleh Nabi Muhammad itu bukan perkataan manusia. Karena kenapa? Begitu indahnya lafaz Al-Quran. Begitu indahnya susunan tata kata di dalam Al-Quran. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lam arahu qirbaka mundu lailatain aw thalath fanazalat wadduha wal-laili idza saja. Jadi ketika Ummu Jamil ini tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau tidak mendapatkan wahyu, sampai-sampai ia mengatakan bahwasanya Muhammad telah ditinggalkan oleh setan. Kalau katong dikatakan seperti itu, apa yang akan katong lakukan? Ya Allah, kalau ada parang sudah, katong bawa parang itu, balas sampai habis. Dikatakan ditinggalkan setan, berarti penyembah setan pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, menegaskan apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkanmu. Tidak pergi meninggalkanmu dan tidak marah kepadamu. Jadi memang ternyata ada hikmah. Allah Subhanahu wa taala menahan wahyu tidak turun. Diuji kesabarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam lulus dalam ujian ini. Jadi namanya sabar itu sebagian ulama membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar terhadap ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Katong salat, sabar. Salat, menjaga salat 5 waktu di masjid tepat pada waktunya berjamaah, sabar atau tidak? Itu membutuhkan kesabaran. Kalau seandainya Bapak Imam salat bacanya panjang, katong harus sabar. Betul gak sih? Sabar. Itu termasuk dalam kategori as-sabru ala ta'atillah, bersabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau melaksanakan puasa, sabar gak sih? Sabar. Jangan kalau seandainya Bapak Imam baca ayat yang panjang sedikit, ya Allah, ini Bapak Imam makam puji apa ini? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena kenapa? Itu termasuk bagian dari kesabaran ala ta'atillah, terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah. Kita bersabar menahan diri dari maksiat agar tidak melakukan maksiat. Dan yang ketiga adalah as-sabru 'indal ibtila, yaitu bersabar atas ujian, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak marah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan yang dimaksudkan dengan wa ma qala ay ma abghadaka rabbuka mundu ahabbak. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sama sekali membencimu wahai Nabi Muhammad. Sejak kapan? Mundu ahabbak, sejak Allah Subhanahu wa taala mencintaimu, mengangkatmu menjadi seorang nabi dan rasul. Sama sekali tidak pernah Allah Subhanahu wa taala marah terhadap nabinya, utusannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Jadi ingat bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita harus menjadikan ini sebagai pegangan. Sebagai pegangan atau pedoman hidup kita. Yaitu apa? Apapun yang kita kerjakan, kita harus ingat bahwasanya tempat inilah yang akan menjadi tempat abadi kita. Tempat kembalinya kita. Yaitu apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan apa? Dibandingkan dunia. Kadang selama hidup kita terlalu sibuk untuk mengurusi dunia, untuk mengumpulkan harta, untuk mencari jabatan, dikumpulkan uang, kepeng, ia rintis karir, sehingga apa? Sehingga ia itu lupa terhadap kewajiban dia yang harus ia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu azan dikumandangkan, azan zuhur misalnya, Allahu Akbar, ya Allah ada rapat. Masih rapat, bos masih pimpin rapat, ketong sing mungkin ini.
Begitu Allahu Akbar, ya Allah, ini pedagang pembeli lagi rame-ramenya. Ada ramil yang bali-bali katumpung jualan di sini. Itu Allahu Akbar, ya Allah, ini akhirnya alasan begitu banyak. Sehingga kita bermalas-malasan, kita menyepelekan untuk pergi mengerjakan sholat itu kalau seandainya kita berbicara tentang sholat saja. Lantas bagaimana dengan yang lainnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pernikahan saja di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala membukanya dengan ayat apa? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah Subhanahu wa taala kembali menutupnya dengan kata-kata wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ada berapa kata takwa di sini? Ada 2. Itu artinya apa? Wahai para suami, wahai para calon suami, wahai bapak-bapak, silahkan kalian mencari rizki, tapi ingat, cari rizki yang halal. Jangan sana main kasih masuk, sini main kasih masuk, akhirnya katong berikan harta yang haram, harta yang syubhat kepada katong pun keluarga. Kalau seandainya katong lakukan itu semua, maka apa yang akan terjadi? Fa anna yustajabulah. Bagaimana doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika Rasulullah SAW beliau mengisahkan ada seorang asy'atha akhbara yamuddu yadayhi ila sama, keadaannya itu kusut, ya, begitu pono deng abu, orang Ambon bilang rambut itu berantakan. Sudah dipastikan dia ini dalam keadaan musafir. Orang yang musafir itu dia berada di dalam kondisi di mana doa yang ia panjatkan pada saat itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang mustajab, dalam situasi yang mustajabah, pasti akan diijabah. Tapi pada saat itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, yamuddu yadayhi ila sama, ia angkat tangannya ke langit. Yamuddu yadayhi ila sama wa qala ya Rabb, ya Rabb. Kemudian ia katakan ya Rabb, ya Rabb. Dia utarakan keinginannya, dia sampaikan doanya, dia sampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa? Wa mat'amuhu haram. Dia makan berasal dari sumber yang, wa mashrabuhu haram, dia minum juga sumber dari, baik itu zatnya yang haram ataupun cara mendapatkannya yang haram. Zatnya contoh seperti apa? Seperti, mohon maaf, anjing dan babi, khamar, itu semuanya zatnya memang haram. Ada cara untuk mendapatkannya yang haram, dari korupsi, dari pencuri, dari ambil secara paksa, ghasab dan lain sebagainya, dari hasil penipuan. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya juga berasal dari sumber yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia dikenyangkan oleh sesuatu yang fa anna yustajabulah. Lantas bagaimana akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa orang yang seperti ini? Ingat, padahal kondisinya pada saat itu merupakan situasi yang pasti dikabulkan oleh Allah. Cuma karena sumbernya semuanya berasal dari yang haram, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi bagi para pejabat, silahkan kalian gunakan kekuasaan yang kalian miliki. Tapi ingat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwasanya akhirat jauh lebih baik dibandingkan kekuasaan yang kita miliki. Dibandingkan jabatan yang kita miliki, tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau seandainya kita menjadikan akhirat sebagai tujuan kita, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita suatu hal yang akan membuat kita ridha. Kita akan membaca tafsirnya di sini. Rawa Salamah an Ibni Ishaq qala walal akhiratu khairul laka minal ula, ay ma 'indi min marja'ika ilayya Muhammad khairul laka mimma ajjalta laka minal karama fid dunya. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW dipuji bahwasanya sesungguhnya tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih baik dibandingkan engkau wahai Muhammad. Karena kenapa? Engkau telah
menunda doa yang engkau miliki untuk apa? Untuk engkau gunakan nanti di akhirat. Begitu mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Karena sesungguhnya setiap para Nabi dan Rasul mereka memiliki satu doa yang paling mustajab. Mereka memiliki satu doa pamungkas yang mana kalau seandainya mereka telah menggunakan doa ini di dunia, mereka tidak akan mampu menggunakannya di akhirat. Dan seluruh Nabi dan Rasul telah menggunakan doa ini di dunia. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW, yaitu apa? Yaitu ia tunda doa pamungkas yang ia miliki untuk digunakan di akhirat. Yang kita kenal sebagai syafa'atul uzma. Wa qala Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas berkata, "Uriyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yaftahallahu ala ummatihi ba'dah fasurra bidzalik." Pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi terhadap umatnya. Fasurra bidzalik. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau begitu gembira sekali mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW tempatnya di mana? Surga. Sehingga hal ini membuat Nabi Muhammad begitu gembira sekali. Begitu senang melihat umatnya akhirnya diberikan keistimewaan, keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanazala Jibril biqaulihi walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memperlihatkan apa yang akan terjadi kepada umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Surah pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi surah apa? Ya? Al-Alaq. Pertanyaannya, kenapa surah Al-Alaq bukan terdapat di dalam lembaran pertama dari Al-Quran? Kenapa malah surah Al-Fatihah? Itu PR untuk pertemuan berikutnya. Siap? Siap? Itu PR untuk pertemuan berikutnya. Kita lanjut lagi membaca tafsirnya. Waqila al-haud wasyafa'ah. Jadi yang dimaksudkan dengan walal akhiratu khairul laka minal ula dan kemudian wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, yang pertama adalah al-haud. Al-haud ini adalah telaga. Telaga apa? Al-Kautsar. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda itu maksudnya adalah syafa'ah. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan telaga. Mereka akan minum dari telaga dan juga akan mendapatkan syafa'atul uzma. Orang yang sudah minum dari telaga Al-Kautsar, maka tidak akan pernah sama sekali merasa kehausan seumur hidupnya. Makanya kalau seandainya di sini ada yang pernah melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin, amin. Di dalam buku panduan yang telah diberikan oleh Departemen Agama, itu ada sebuah doa yang begitu bagus sekali di dalam bacaan tawaf. Bagaimana bunyi doanya? Allahumma azillana tahta zilli arshika. Ya Allah, naungilah kami di bawah naungan arshmu. Yauma la zilla illa zilluh, di mana tidak akan diberikan naungan tersebut kecuali kepada orang-orang yang engkau muliakan. Wala baqiya illa wajhuk, dan tidak ada sama sekali yang tersisa kecuali wajahmu. Wasqina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berikanlah kami minumkanlah kami min haudi nabiyyika, dari telaga nabimu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syurbatan, minuman, hani'atan mari'atan la nazma'u ba'daha abada, yang enak, yang sejuk, yang segar, yang tidak akan pernah sama sekali kalau seandainya kita minumnya kita akan menjadi haus. Jadi yang dimaksudkan dengan wal akhiratu khairul laka minal ula adalah apa tadi? Haud atau telaga, sedangkan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda adalah syafa'. Pertanyaannya, apakah nanti ketika kita dibangkitkan Rasulullah SAW akan mengenal kita sebagai umatnya atau bagaimana?
Bagaimana kondisi kita nanti? Karena kenapa? Tidak seluruh orang-orang yang mengaku beragama Islam, ia dikenali oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Satub'atsu ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya nanti di akhirat, nanti di hari kiamat, umatku itu akan dibangkitkan ghurran muhajjalina min atharil wudu, akan bercahaya anggota wudunya. Berarti orang-orang yang tidak pernah sama sekali membasahi tubuh anggota wudunya dengan air wudu, tidak pernah sama sekali melaksanakan salat, maka jangan harap ia akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qila an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, alfu qasrin min lu'lu'in abyad turabuhu al-misk. Jadi yang dimaksudkan dengan walal akhiratu khairul laka minal ula dan juga wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda adalah alfu qasrin min lu'lu'. 1000 istana, 1000 benteng min lu'lu' abyad yang terbuat dari mutiara yang begitu putih warnanya. Turabuhu al-misk, yang mana tanahnya itu semuanya harum. Itu yang akan kita dapatkan. Alf qasrin, 1000 istana, 1000 bangunan megah yang terbuat dari apa? Lu'lu' abyad, terbuat dari mutiara. Maka apalah artinya rumah-rumah yang kita punyai, kita miliki, mobil-mobil, harta-harta di dunia ini. Semuanya tidak ada bandingannya sama sekali kalau seandainya kita bandingkan dengan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan saya juga teringat sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW beliau sabdakan, raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, salat sunnah qabliyah subuh, ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dari larike dan isinya. Lebih baik dari kanawa dan isi-isinya. Lebih baik dari kabun cengkeh dan isi-isinya. Lebih baik dari batu merah dan isi-isinya. Lebih baik dari Maluku dan isi-isinya. Lebih baik dari Ambon dan isi-isinya. Lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Caranya apa? Raka'atul fajr. 2 rakaat sebelum salat subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Kita akan mendapatkan keutamaan itu. Waqila, dan pendapat yang lain, ya, hiya syafa'ah fi jami'il mu'minin, yaitu syafaat yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh orang-orang yang beriman. Karena kenapa? Tidak seluruh orang muslim itu beriman. Begitu banyak orang yang mengaku muslim tapi dia tidak beriman. Rasulullah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidaklah dia melakukan perbuatan zina tersebut dalam kondisi dia beriman, kata Rasulullah SAW. Karena kenapa? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Kita cukupan ya, sudah mau isya. 2 menit. Ayat kita ulangi, wadduha ila qawlihi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dari ayat yang pertama sampai wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di sini disebutkan fa'atahu Allahu jalla thala'u alfa qasrin fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 1000 istana baginya di surga. Turabuhu al-misk, tanahnya itu semuanya wangi, ya, semuanya itu harum seperti kasturi. Fi kulli qasrin, di dalam setiap istana, bangunan megah tersebut, ma yambaghi lahu minal azwaji wal khadam, akan disediakan di dalam setiap istana berupa apa? Azwaj, para istri-istri, bidadari, wal khadam, dan para pembantu di dalam setiap istana. Dan katong, insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan katong apa? Alfa qasrin, 1000. Berarti di dalam satu istana saja terdapat apa? Azwaj, disebutkan di sini.
Azwaj itu bentuk jamak dari zauj. Pasangan yang begitu banyak. Mau? Mau? Mau Ustaz. Kenapa palang-palang di belakang ada maitua kan? Nah, kita cukupkan di sini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسكان هي